Bab 131. Tangga berkelok-kelok yang menuruni tulang punggung Monumen Washington terdiri atas 896 anak tangga yang berputar-putar mengelilingi sebuah terowongan lift terbuka. Langdon dan Solomon sedang menuruninya, dan Langdon masih bergumul dengan kenyataan mengejutkan yang diungkapkan Peter kepadanya beberapa saat lalu. Robert, di dalam batu pertama berongga monumen ini, bapak-bapak bangsa kita menguburkan sebuah buku kata Alkitab yang menunggu di dalam kegelapan di kaki tangga ini. Ketika mereka turun, mendadak Peter berhenti di sebuah anak tangga dan mengayunkan cahaya senternya untuk menyinari sebuah medali batu besar yang tertanam di dinding. Apa gerangan? Langdon terlompat ketika melihat ukiran itu. Medali itu menggambarkan sosok berjubah yang menakutkan sedang memegang sabit dan berlutut di samping sebuah jam pasir. Lengan sosok itu terangkat dan jari telunjuknya terjulur, menunjuk langsung ke sebuah Alkitab besar yang terbuka, seakan mengatakan, jawabannya ada di sana. Langdon menatap ukiran itu, lalu berpaling kepada Peter. Mata mentornya berkilau misterius. Aku ingin kau merenungkan sesuatu, Robert. Suaranya menggema ke bawah di ruang tangga kosong itu. Mengapa menurutmu Alkitab bertahan ribuan tahun di dalam pergolakan sejarah? Mengapa Alkitab masih ada di sini? Apakah karena kisah-kisahnya begitu memikat untuk dibaca? Tentu saja tidak, tapi ada alasannya. Ada alasan mengapa para pendeta Kristen menghabiskan waktu seumur hidup dengan berupaya memahami Alkitab. Ada alasan mengapa para ahli mistik Yahudi dan penganut Kabalah mempelajari kitab Perjanjian Lama. Dan alasan itu, Robert, adalah karena rahasia-rahasia luar biasa tersembunyi di dalam halaman-halaman buku kuno. Sebuah koleksi besar kebijakan yang menunggu untuk diungkapkan. Langdon tidak asing dengan teori bahwa Alkitab mengandung selapisan arti tersembunyi, pesan tersamar yang diselubungi alegori simbolisme, dan perumpamaan. Para nabi memperingatkan kita, lanjut Peter, bahwa bahasa yang digunakan untuk menceritakan misteri-misteri rahasia mereka adalah bahasa tersandi. Injil Markus mengatakan, kepadamu telah diberikan rahasia, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kitab Amsal memperingatkan bahwa perkataan orang bijak adalah teka-teki, sedangkan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus membicarakan hikmat tersembunyi. Injil Yohanes memperingatkan sebelumnya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, berkata-kata kepadamu dengan kiasan, dark sayings, pikir Langdon, yang tahu bahwa frasa aneh ini acap kali muncul secara ganjil dalam kitab Amsal, juga dalam Mazmur 78. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki, dark sayings dari zaman purbakala. Langdon tahu, konsep perkataan-perkataan gelap bukan berarti bahwa perkataan itu jahat, melainkan arti sejatinya disembunyikan atau dikaburkan dari terang. Dan jika kau merasa ragu, imbuh Peter, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus mengatakan kepada kita bahwa perumpamaan punya dua lapisan arti, susu untuk bayi dan daging untuk manusia dewasa. Susu adalah bacaan yang diencerkan untuk benak kekanak-kanakan, dan daging adalah pesan sejati yang hanya bisa diakses oleh benak matang. Peter mengangkat senter, sekali lagi menerangi ukiran sosok berjubah yang menunjuk Alkitab dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kau orang yang skeptis, Robert, tapi renungkanlah ini, seandainya Alkitab tidak mengandung pesan tersembunyi, mengapa banyak orang terpandai dalam sejarah termasuk ilmuwan-ilmuwan hebat di Royal Society, menjadi begitu terobsesi mempelajarinya. Sir Isaac Newton menulis lebih dari 1.000.000 kata, berupaya memahami arti sesungguhnya Alkitab, termasuk manuskrip tahun 1704 yang menyatakan bahwa dia telah mengambil informasi ilmiah tersembunyi dari Alkitab. Langdon tahu, ini benar. Dan Sir Francis Bacon, lanjut Peter, orang terkenal ini disewa oleh Raja James untuk secara harfiah menyusun Alkitab resmi versi Raja James,
menjadi begitu yakin bahwa Alkitab mengandung pesan tersandi yang ditulisnya dalam kode-kodenya sendiri, yang masih dipelajari hingga saat ini. Tentu saja, seperti yang kau ketahui, Bacon adalah pengikut Rosicrucian dan menulis The Wisdom of the Ancients. Peter tersenyum. Bahkan, penyair ikonoklastis William Blake menyatakan bahwa kita harus membaca arti yang tersirat. Langdon mengenal baitnya, sama-sama membaca Alkitab siang dan malam, tapi kau membaca hitam, sedang aku membaca putih. Dan bukan hanya orang-orang terkenal Eropa, lanjut Peter, yang kini menuruni tangga lebih cepat. Di sini, Robert, di poros bangsa Amerika muda ini, para bapak bangsa terpandai kita, John Adams, Ben Franklin, Thomas Paine, semuanya memperingatkan bahaya besar jika menginterpretasikan Alkitab secara harfiah. Sesungguhnya, Thomas Jefferson sangat meyakini tersembunyinya pesan sejati Alkitab, sehingga secara harfiah dia memotong-motong halaman-halamannya dan menyunting ulang buku itu, berupaya, sebagaimana kata-katanya sendiri, untuk menyingkirkan serangkaian penopang palsu dan mengembalikan doktrin-doktrin aslinya. Langdon sangat menyadari adanya fakta aneh ini. Saat ini, Alkitab versi Jefferson masih dicetak dan menyertakan banyak revisi kontroversialnya, di antaranya penghilangan kisah kelahiran dari perawan dan kebangkitan. Yang menakjubkan, Alkitab versi Jefferson diberikan kepada semua anggota baru Kongres selama pertengahan pertama abad ke-19. Peter, kau tahu aku menganggap topik ini mencengangkan dan aku bisa mengerti kalau orang-orang pintar mungkin tergoda untuk membayangkan bahwa Alkitab mengandung arti tersembunyi, tapi bagiku, itu tidak masuk akal. Profesor ahli manapun akan mengatakan kepadamu bahwa pengajaran tidak pernah dilakukan dalam kode. Maaf, guru mengajar, Peter. Kami bicara secara terbuka. Mengapa para nabi guru-guru terbesar dalam sejarah menyamarkan bahasa mereka? Jika berharap bisa mengubah dunia, mengapa mereka bicara dalam kode? Mengapa tidak bicara dengan jelas sehingga dunia bisa mengerti? Peter menoleh ke belakang ketika menuruni tangga, tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Robert, Alkitab tidak bicara secara terbuka karena alasan yang sama mengapa aliran misteri kuno tetap tersembunyi, karena alasan yang sama mengapa para kandidat harus diinisiasi sebelum mempelajari ajaran-ajaran rahasia berabad-abad. Karena alasan yang sama mengapa para ilmuwan dalam Invisible College menolak membagikan pengetahuan mereka kepada yang lain. Informasi ini dahsyat, Robert. Misteri kuno tidak bisa diteriakkan dari puncak-puncak atap. Misteri itu merupakan obor menyala yang di tangan seorang master, bisa menerangi jalan, tapi di tangan seorang gila, bisa membakar dunia. Langdon langsung berhenti, apa yang dikatakannya? Peter, aku membicarakan Alkitab. Mengapa kau membicarakan misteri kuno? Peter berbalik, Robert, tidakkah kau mengerti? Misteri kuno dan Alkitab adalah hal yang sama. Langdon menatap dengan kebingungan. Peter terdiam selama beberapa detik, menunggu konsep itu dicerna. Alkitab adalah salah satu buku untuk meneruskan misteri itu di sepanjang sejarah. Halaman-halamannya berupaya mati-matian untuk menceritakan rahasia itu kepada kita. Tidakkah kau mengerti? Dark saying, dalam Alkitab bisikan-bisikan orang kuno, yang diam-diam membagikan kebijakan rahamin mereka kepada kita. Langdon diam saja. Misteri kuno, seperti yang dipahaminya, adalah sejenis manual instruksi untuk memanen kekuatan laten benak manusia, resep untuk apoteosis pribadi. Dia tidak pernah bisa menerima kekuatan misteri itu dan menganggap mustahil gagasan bahwa Alkitab, entah bagaimana, menyembunyikan kunci bagi misteri itu. Peter, Alkitab dan misteri kuno benar-benar berlawanan. Misteri itu menyangkut Tuhan di dalam dirimu, manusia sebagai Tuhan. Alkitab menyangkut Tuhan di atasmu, dan manusia sebagai pendosa yang tak berdaya. Ya, tepat sekali. Kau telah menunjukkan masalahnya dengan tepat. Pada saat umat manusia memisahkan diri dari Tuhan,
arti sejati kata itu hilang. Suara para master kuno kini tenggelam, hilang dalam hiruk-pikuk kekacauan para praktisi yang meneriakkan bahwa hanya mereka yang memahami kata itu, bahwa kata itu ditulis dalam bahasa mereka, dan bukan yang lain. Peter terus menuruni tangga. Robert, kau dan aku sama-sama tahu bahwa orang-orang kuno akan ketakutan jika mengetahui betapa pengajaran-pengajaran mereka telah disesatkan. Betapa agama telah memposisikan diri sebagai pintu tol menuju surga, betapa para pejuang berbaris memasuki pertempuran dengan keyakinan bahwa Tuhan merestui tujuan mereka. Kita telah kehilangan kata itu, tetapi arti sejatinya masih berada di dalam jangkauan, tepat di hadapan mata kita. Arti itu terdapat di dalam semua teks yang terus bertahan, mulai dari Alkitab sampai Bhagavad Gita, Al-Quran, dan lain-lain. Kesemua teks ini dihormati di atas altar-altar persaudaraan Mason bebas, karena kaum Mason memahami apa yang tampaknya telah dilupakan oleh dunia. Bahwa masing-masing teks itu, dengan caranya sendiri, diam-diam membisikkan pesan yang persis sama. Suara Peter dipenuhi emosi. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah Tuhan? Langdon heran, betapa perkataan kuno terkenal ini terus-menerus muncul malam ini. Dia sudah merenungkannya ketika bicara dengan Galloway, dan juga di gedung Capitol, ketika mencoba menjelaskan The Apotheosis of Washington. Peter merendahkan suaranya hingga berbisik. Buddha mengatakan, kau sendiri adalah Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa, kerajaan Allah ada di antara kamu, dan bahkan berjanji kepada kita, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan lebih besar daripada itu. Bahkan, Antipaus pertama, Hippolytus dari Roma, mengutip pesan yang sama, yang pertama kali diucapkan oleh guru Gnostik Monoimus, tinggalkan pencarian akan Tuhan. Dan jadikan dirimu sebagai tempat awalnya. Sekilas Langdon teringat akan House of the Temple. Di sana terdapat kursi Tyler Mason bertuliskan dua kata penuntun yang diukirkan melintasi punggungnya, kenali dirimu. Seorang bijak pernah berkata kepadaku, ujar Peter, kini dengan suara pelan, satu-satunya perbedaan antara dirimu dan Tuhan adalah, kau telah lupa bahwa kau suci. Peter, aku mendengar semua perkataanmu. Sungguh. Dan aku ingin percaya bahwa kita adalah Tuhan, tapi aku tidak melihat Tuhan berjalan di dunia kita. Aku tidak melihat manusia super. Kau bisa menunjukkan keajaiban-keajaiban Alkitab, atau teks keagamaan apapun lainnya, tapi semua itu hanyalah kisah-kisah lama karangan manusia, yang kemudian dilebih-lebihkan setelah beberapa waktu. Mungkin, ujar Peter, atau mungkin kita hanya memerlukan ilmu pengetahuan untuk mengejar kebijakan orang-orang kuno itu. Dia terdiam. Lucunya, aku percaya riset Catherine mungkin siap melakukan hal seperti itu. Mendadak Langdon ingat bahwa Catherine tadi bergegas meninggalkan House of the Temple. Hei, omong-omong, kemana dia pergi? Dia akan berada di sini sebentar lagi, ujar Peter, seraya menyeringai. Dia pergi untuk memastikan sedikit keberuntungan yang menakjubkan. Di luar, di dasar monumen, Peter Solomon merasa segar ketika menghirup udara malam yang dingin. Dia menyaksikan dengan geli ketika Langdon menatap tanah dengan serius, menggaruk-garuk kepala, dan menengok ke sekeliling di kaki obelis. Profesor, gurau Peter, batu pertama yang berisikan Alkitab berada di bawah tanah. Kau tidak benar-benar bisa mengakses buku itu, tapi kujamin buku itu ada di sana. Aku percaya, ujar Langdon, yang tampak hanyut dalam pikiran. Hanya, aku memperhatikan sesuatu. Kini Langdon melangkah mundur dan meneliti plaza raksasa tempat monumen Washington berdiri. Jalanan lebar melingkarinya seluruhnya terbuat dari batu putih. Kecuali dua jalur dekoratif batu hitam, yang membentuk dua lingkaran konsentris mengelilingi monumen. Lingkaran di dalam lingkaran, kata Langdon. Tak pernah kusadari bahwa monumen Washington berdiri di tengah lingkaran di dalam lingkaran.
Mau tak mau Peter tertawa. Dia tidak melewatkan sesuatu pun. Ya, cirkumpang raksasa, simbol universal untuk Tuhan, di persimpangan Amerika. Dia mengangkat bahu, seolah tidak tahu. Aku yakin, itu hanya kebetulan. Langdon tampak melamun, kini memandang ke langit, matanya naik merayapi menara benderang itu, yang bersinar putih cemerlang di latari langit hitam musim dingin. Peter merasa bahwa Langdon mulai melihat tujuan sesungguhnya ciptaan ini. Pengingat bisu akan kebijakan kuno, ikon manusia tercerahkan di jantung sebuah bangsa besar. Walaupun tidak bisa melihat ujung aluminium mungil di puncaknya, Peter mengetahui keberadaan benda itu di sana, benak tercerahkan manusia yang menggapai ke arah surga. Laus Deo. Peter. Langdon mendekat, tampak seperti seorang lelaki yang baru saja mengalami semacam inisiasi mistis. Aku hampir lupa, katanya, seraya merogoh saku dan mengeluarkan cincin mason emas Peter. Sepanjang malam, aku ingin mengembalikan benda ini kepadamu. Terima kasih, Robert. Peter menjulurkan tangan kirinya dan meraih cincin itu, mengaguminya. Kau tahu, semua kerahasiaan dan misteri yang menyelubungi cincin ini dan piramida mason telah mendatangkan efek yang besar dalam hidupku. Ketika aku masih muda, piramida itu diserahkan kepadaku dengan janji bahwa benda itu menyembunyikan rahasia-rahasia mistis. Keberadaannya saja membuatku percaya adanya misteri-misteri besar di dunia. Benda itu membangkitkan rasa penasaranku, menyulut kekagumanku, dan menginspirasiku untuk membuka benakku bagi misteri kuno. Dia tersenyum tenang dan menyelipkan cincin itu ke dalam saku. Kini kusadari bahwa tujuan sesungguhnya piramida mason bukanlah mengungkapkan jawaban-jawaban, tapi menginspirasi kekaguman terhadap jawaban-jawaban itu. Kedua lelaki itu berdiri dalam keheningan untuk waktu yang lama di kaki monumen. Ketika akhirnya Langdon bicara, nadanya serius. Aku harus meminta tolong kepadamu, Peter, sebagai teman. Tentu saja, apapun itu. Langdon mengucapkan permintaannya dengan tegas. Solomon mengangguk, tahu bahwa Langdon benar. Aku bersedia. Sekarang juga, imbuh Langdon, seraya menunjuk eskalade yang menunggu. Oke, tapi dengan satu syarat. Langdon memutar bola mata tergelak. Entah bagaimana kaulah yang selalu mengucapkan kata terakhir. Ya, ada satu hal terakhir yang kuinginkan untuk kau lihat bersama Catherine. Selarut ini, Langdon menengok arloji. Solomon tersenyum hangat kepada teman lamanya. Itu harta karun Washington yang paling spektakuler, dan hanya sedikit sekali orang yang pernah melihatnya. Bab 132. Hati Catherine Solomon terasa ringan ketika dia bergegas mendaki bukit menuju dasar monumen Washington. Dia telah mengalami guncangan dan tragedi besar malam ini, tetapi kini segenap pikirannya terfokus kembali, walaupun hanya sementara, pada berita menakjubkan yang disampaikan oleh Peter kepadanya tadi. Berita yang baru saja dikonfirmasinya dengan mata kepala sendiri. Risetku aman. Semuanya. Drive data holografis lab-nya telah hancur malam ini, tapi tadi di House of the Temple, Peter menginformasikan bahwa diam-diam dia menyimpan salinan semua riset nutik Catherine di kantor-kantor eksekutif SMSC. Kau tahu, aku benar-benar terpesona dengan hasil kerjamu, jelas Peter, dan aku ingin mengikuti kemajuannya tanpa mengganggumu. Catherine. Sebuah suara rendah memanggil. Dia mendongak. Seseorang berdiri sendirian di dalam bayang-bayang di dasar monumen terang. Robert. Catherine bergegas menghampiri dan memeluknya. Aku mendengar berita baik itu, bisik Langdon. Kau pasti lega. Suara Catherine parau oleh emosi. Teramat sangat. Riset yang diamankan Peter merupakan pencapaian ilmiah besar koleksi banyak eksperimen yang membuktikan bahwa pikiran manusia merupakan kekuatan yang nyata dan bisa diukur di dunia. Eksperimen-eksperimen Catherine memperlihatkan efek pikiran manusia terhadap segalanya,
mulai dari kristal-kristal es sampai random event generator dan gerakan partikel-partikel subatomis. Semua hasilnya konklusif dan tak terbantahkan, dengan potensi mengubah orang-orang skeptis menjadi orang-orang yang percaya dan mempengaruhi kesadaran global pada skala besar. Segalanya akan berubah, Robert. Segalanya. Peter jelas beranggapan begitu. Catherine memandang ke sekeliling, mencari kakaknya. Rumah sakit, ujar Langdon. Aku bersikeras memintanya pergi ke sana. Catherine mengembuskan napas dengan lega. Terima kasih. Dia bilang, aku harus menunggumu di sini. Catherine mengangguk, pandangannya naik merayapi obelis putih berkilau itu. Peter bilang, dia akan membawamu ke sini. Sesuatu mengenai Laus Deo. Dia tidak menjelaskan. Langdon tergelak lesu. Aku juga tidak yakin memahami seluruhnya. Dia mendongak memandang puncak monumen. Malam ini kakakmu menjelaskan beberapa hal yang tidak mampu kupikirkan. Biar ku tebak, ujar Catherine. Misteri kuno, ilmu pengetahuan, dan kitab suci. Betul sekali. Selamat datang ke duniaku. Catherine mengedipkan sebelah mata. Sudah lama sekali Peter menginisiasiku untuk ini. Itu menyulut banyak risetku. Secara intuitif, sebagian perkataannya masuk akal. Langdon menggeleng-gelengkan kepala. Tapi secara intelektual, Catherine tersenyum dan merangkulkan lengannya pada Langdon. Kau tahu, Robert, aku mungkin bisa menolongmu dalam hal itu. Jauh di dalam gedung Capitol, arsitek Warren Bellamy berjalan menyusuri lorong sepi. Hanya satu hal lagi yang harus dilakukan malam ini, pikirnya. Ketika tiba di kantornya, dia mengeluarkan sebuah kunci yang sangat tua dari laci meja. Kunci itu terbuat dari besi hitam, panjang dan ramping, dengan tanda-tanda yang memudar. Dia menyelipkannya ke dalam saku, lalu menyiapkan diri untuk menyambut tamu-tamunya. Robert Langdon dan Catherine Solomon sedang dalam perjalanan menuju Capitol. Berdasarkan permintaan Peter, Bellamy harus memberi mereka kesempatan yang sangat langka peluang untuk memandang rahasia paling menakjubkan gedung ini, sesuatu yang hanya bisa diungkapkan oleh sang arsitek. Bab 133. Tinggi di atas lantai rotunda Capitol, Robert Langdon beringsut dengan gugup di sekitar panggung melingkar yang menonjol persis di bawah langit-langit kubah. Dia mengintip dengan ragu dari pagar, dipusingkan oleh ketinggian, masih belum bisa percaya bahwa belum ada 10 jam semenjak tangan Peter muncul di tengah lantai di bawah sana. Di lantai yang sama itu, kini arsitek Capitol hanya berupa bintik mungil sejauh 55 meter di bawah sana, bergerak mantap melintasi rotunda, lalu menghilang. Bellamy telah mendampingi Langdon dan Catherine ke atas balkon ini, lalu meninggalkan mereka di sana dengan instruksi yang sangat spesifik. Instruksi-instruksi Peter. Langdon mengamati kunci besi tua yang diserahkan Bellamy kepadanya. Lalu dia melirik ruang tangga sempit yang naik dari tingkat ini, mendaki semakin tinggi. Tuhan, tolonglah. Tangga sempit ini, menurut arsitek, menuju pintu logam kecil yang bisa dibuka dengan kunci besi di tangan Langdon. Di balik pintu itu, terdapat sesuatu yang menurut Peter harus dilihat oleh Langdon dan Catherine. Peter tidak menjelaskan, tapi meninggalkan instruksi-instruksi tegas mengenai jam yang tepat untuk membuka pintu itu. Kita harus menunggu untuk membuka pintu. Mengapa? Langdon menengok arloji sekali lagi dan mengerang. Dia memasukkan kunci ke dalam saku, memandang melintasi kekosongan di hadapannya ke sisi jauh balkon. Catherine sudah berjalan dengan berani di depan, tampaknya tidak mengkhawatirkan ketinggian. Dia kini sudah menempuh setengah lingkaran, mengagumi setiap inci The Apotheosis of Washington-nya Brumidi yang menjulang persis di atas kepala mereka. Dari sudut pandang langka ini, sosok-sosok setinggi 4,5 meter yang menghiasi hampir 500 meter persegi kubah Capitol terlihat sangat mendetail. Langdon memunggungi Catherine, menghadap dinding luar,
dan berbisik sangat pelan, "Catherine, aku sekadar ingin mengingatkan. Mengapa kau meninggalkan Robert?" Catherine tampaknya mengenal sifat-sifat akustik mengejutkan kubah itu. Karena dindingnya berbisik menjawab, "Karena Robert penakut. Seharusnya dia datang ke sini bersamaku. Kita punya banyak waktu sebelum diperbolehkan membuka pintu itu." Langdon tahu, Catherine benar. Dengan enggan, dia berjalan mengelilingi balkon seraya memeluk dinding. "Langit-langit ini benar-benar menakjubkan," ujar Catherine kagum. Dia memanjangkan leher untuk menikmati keindahan luar biasa apoteosis di atas kepala. Dewa-dewa khayalan bercampur semuanya dengan para penemu ilmiah dan ciptaan mereka. Dan inilah gambar yang berada di tengah kapitel kita. Langdon mengarahkan mata ke atas, memandang bentuk-bentuk Franklin, Fulton, dan Morse yang tersebar bersama temuan-temuan teknologi mereka. Sebuah pelangi berkilau melengkung menjauhi sosok-sosok ini, menuntun mata Langdon menuju George Washington yang naik ke surga di atas awan. Janji besar manusia menjadi Tuhan. Seakan seluruh esensi misteri kuno melayang di atas rotunda, ujar Catherine. Langdon harus mengakui, tidak banyak lukisan dinding di dunia yang menggabungkan temuan-temuan ilmiah dengan dewa-dewa khayalan dan apoteosis manusia. Koleksi spektakuler gambar di langit-langit ini benar-benar merupakan pesan dari misteri kuno, dan berada di sini untuk alasan tertentu. Para bapak bangsa membayangkan Amerika sebagai kanvas hitam, ladang subur untuk menaburkan benih misteri-misteri itu. Saat ini, ikon yang menjulang ini, bapak bangsa yang naik ke surga, melayang bisu di atas para pembuat undang-undang, pemimpin, dan presiden sebagai peringatan tegas, peta menuju masa depan, janji akan suatu masa ketika manusia berevolusi untuk melengkapi kematangan spiritual. "Robert," bisik Catherine. Pandangannya masih terpaku pada sosok-sosok penemu besar Amerika yang ditemani oleh Minerva, ramalannya tepat. Sungguh, saat ini, temuan-temuan manusia yang paling maju digunakan untuk mempelajari gagasan-gagasan manusia yang paling kuno. Ilmu nutik mungkin baru, tapi itu sesungguhnya ilmu pengetahuan tertua di dunia studi mengenai pikiran manusia. Kini dia berpaling kepada Langdon, matanya dipenuhi ketakjuban. "Dan kita belajar bahwa orang-orang kuno sesungguhnya memahami pikiran secara lebih mendalam daripada kita saat ini." "Masuk akal," jawab Langdon. "Pikiran manusia adalah satu-satunya teknologi yang dimiliki oleh orang-orang kuno. Filosof-filosof kuno mempelajarinya tanpa kenal lelah. Ya, teks-teks kuno terobsesi dengan kekuatan benak manusia. Kitab Weda menjelaskan aliran energi pikiran. Pistis Sophia menjelaskan kesadaran universal. Zohar mengeksplorasi sifat alami roh pikiran. Teks-teks Saman meramalkan pengaruh jauh Einstein sehubungan dengan penyembuhan jarak jauh. Semuanya ada di sana. Dan jangan membuatku mulai membahas Alkitab." "Kau juga," ujar Langdon, seraya tergelak. "Kakakmu berusaha meyakinkanku bahwa Alkitab mengandung informasi ilmiah tersandi." "Pasti," kata Catherine. "Dan jika kau tidak mempercayai Peter, bacalah beberapa teks esoteris Newton mengenai Alkitab. Ketika kau mulai memahami perumpamaan-perumpamaan tersamar dalam Alkitab, Robert, kau akan menyadari bahwa itu adalah studi mengenai pikiran manusia." Langdon mengangkat bahu. "Kurasa, sebaiknya aku kembali dan membacanya lagi. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu," ujar Catherine, yang jelas tidak menghargai skeptisisme Langdon. "Ketika Alkitab memerintahkan kita untuk pergi membangun tempel kuil yang harus kita bangun tanpa peralatan dan tanpa suara, kuil apa yang menurutmu dibicarakannya?" "Wah, teksnya memang mengatakan bahwa tubuhmu adalah kuil. Ya, 1 Korintus pukul 3:16. Kamu adalah bait Allah." Dia tersenyum kepada Langdon. Dan Injil Yohanes mengatakan hal yang persis sama. "Robert, Alkitab sangat menyadari kekuatan laten di dalam diri kita,
dan mendesak kita untuk menggunakan kekuatan itu, mendesak kita untuk membangun kuil pikiran kita. Sayangnya, kurasa, sebagian besar dunia keagamaan menunggu pembangunan kembali kuil yang sebenarnya. Itu bagian dari ramalan Mesias. Ya, tapi ada satu bagian penting yang terlewatkan. Kedatangan kedua adalah kedatangan manusia. Itu saat ketika umat manusia akhirnya membangun kuil pikiran mereka. Aku tidak tahu, ujar Langdon, seraya menggosok-gosok dagu. Aku tidak mempelajari Alkitab, tapi aku yakin sekali kitab suci itu menjelaskan secara terperinci kuil fisik yang harus dibangun. Strukturnya dijelaskan terdiri atas dua bagian kuil luar yang disebut tempat kudus dan tempat suci di bagian dalam yang disebut tempat maha kudus. Kedua bagian itu dipisahkan satu sama lain oleh sehelai tabir tipis. Catherine menyeringai. Ingatan yang cukup bagus untuk seseorang yang skeptis terhadap Alkitab. Omong-omong, pernahkah kau melihat otak manusia yang sesungguhnya? Otak terdiri atas dua bagian luar yang disebut dura mater dan bagian dalam yang disebut pia mater. Kedua bagian ini dipisahkan oleh arachnoid tabir dari jaringan yang menyerupai sarang laba-laba. Langdon memiringkan kepala dengan terkejut. Perlahan-lahan, Catherine menjulurkan tangan dan menyentuh pelipis Langdon. Ada alasan mengapa mereka menyebut ini sebagai tempel pelipis Robert. Ketika Langdon mencoba mencerna apa yang dikatakan Catherine, secara tak terduga dia mengingat Injil Maria Gnostik, di mana ada pikiran, di situ ada harta karun. Mungkin kau sudah mendengar, ujar Catherine, kini dengan suara lembut, mengenai pemindaian otak para yogi yang sedang bermeditasi. Otak manusia, dalam keadaan amat terfokus, akan secara fisik menciptakan substansi menyerupai lilin dari kelenjar pineal. Sekresi otak ini tidak menyerupai apapun lainnya di dalam tubuh manusia. Substansi ini mempunyai efek menyembuhkan yang luar biasa, bisa secara harfiah meregenerasi sel-sel, dan mungkin menjadi salah satu alasan mengapa para yogi begitu panjang umur. Ini ilmu pengetahuan nyata, Robert. Substansi ini memiliki sifat-sifat yang mustahil untuk dibayangkan, dan hanya bisa diciptakan oleh benak yang sangat terpusat pada keadaan terfokus mendalam. Aku ingat membaca mengenai hal itu beberapa tahun lalu. Ya, dan menyangkut topik itu, apakah kau mengenal cerita Alkitab mengenai mana dari surga? Langdon tidak melihat adanya hubungan. Maksudmu, substansi ajaib yang turun dari surga untuk memberi makan orang-orang kelaparan. Tepat sekali. Substansi itu dikatakan menyembuhkan yang sakit, memberikan kehidupan abadi, dan, anehnya, tidak menghasilkan kotoran bagi mereka yang menyantapnya. Catherine terdiam, seakan menunggu Langdon untuk mengerti. Robert, desaknya, semacam makanan bergizi yang turun dari surga. Dia mengetuk pelipisnya. Menyembuhkan tubuh secara ajaib. Tidak menghasilkan kotoran. Tidakkah kau mengerti? Semuanya ini kata-kata kode, Robert. Kuil adalah kode untuk tubuh. Surga adalah kode untuk pikiran. Tangga Yakub adalah tulang punggungmu. Dan mana adalah sekresi otak yang langka ini? Ketika kau melihat kata-kata kode ini dalam kitab suci, perhatikanlah. Mereka sering merupakan penanda untuk arti lebih mendalam yang tersembunyi di bawah permukaan. Kata-kata Catherine kini bermunculan semakin cepat, menjelaskan betapa substansi ajaib yang sama ini muncul di seluruh misteri-misteri kuno, madu dewa-dewa, eliksir kehidupan, mata air kemudaan, batu bertuah, ambrosia, embun, ojas, soma. Lalu dia menjelaskan bahwa kelenjar pineal otak merepresentasikan mata serba melihat Tuhan. Menurut Matius ayat 6, katanya dengan bersemangat, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Konsep ini juga direpresentasikan oleh Ajna Cakra dan titik di kening Hindu, yang mendadak Catherine terdiam, tampak malu. Maaf, aku tahu aku melantur. Aku hanya mendapati semua ini begitu memikat. Selama bertahun-tahun,
Aku mempelajari pemyataan orang-orang kuno mengenai kekuatan mental manusia yang menakjubkan, dan kini ilmu pengetahuan menunjukkan kepada kita bahwa mengakses kekuatan itu merupakan sebuah proses fisik yang sesungguhnya. Otak kita, jika digunakan dengan benar, bisa menghimpun kekuatan yang secara harfiah bisa disebut manusia super. Alkitab, seperti banyak teks kuno lainnya, merupakan paparan mendetail mengenai mesin tercanggih yang pernah diciptakan. Benak manusia, dia mendesah. Yang menakjubkan, sains modern baru mampu menguak lapisan terluar potensi penuh pikiran manusia. Kedengarannya seakan pekerjaanmu dalam nutik akan menjadi lompatan kuantum ke depan. Atau ke belakang, ujar Catherine. Orang-orang kuno sudah mengetahui banyak kebenaran ilmiah yang kini kita temukan kembali. Dalam hitungan tahun, manusia modern akan terpaksa menerima sesuatu yang kini tidak terpikirkan. Pikiran kita bisa menghasilkan energi yang mampu mengubah materi fisik. Dia terdiam. Partikel-partikel bereaksi terhadap pikiran kita, yang berarti pikiran kita punya kekuatan untuk mengubah dunia. Langdon tersenyum lembut. Riset telah membuatku mempercayai ini, ujar Catherine. Tuhan sangat nyata, sebuah energi mental yang menyebarkan segalanya. Dan kita, sebagai manusia, telah diciptakan menurut gambaran itu, maaf. Sela Langdon. Diciptakan menurut gambaran, energi mental. Tepat sekali. Tubuh fisik kita telah berevolusi selama berabad-abad, tapi benak kitalah yang diciptakan menurut gambaran Tuhan. Kita terlalu harfiah dalam membaca Alkitab. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambarannya, tapi bukan tubuh fisik kita yang menyerupai Tuhan, melainkan pikiran kita. Langdon kini terdiam, benar-benar terpesona. Ini anugerah besar, Robert, dan Tuhan menunggu kita untuk memahaminya. Di seluruh dunia, kita memandang ke arah langit, menunggu Tuhan, tidak pernah menyadari bahwa Tuhan sedang menunggu kita. Catherine terdiam, membiarkan kata-katanya diresapi. Kita adalah pencipta, tetapi dengan naif kita memainkan peranan sebagai ciptaan. Kita memandang diri kita sendiri sebagai domba tak berdaya yang selalu dilindungi oleh Tuhan yang menciptakan kita. Kita berlutut seperti anak-anak yang ketakutan, memohon pertolongan, pengampunan, keberuntungan. Tapi, setelah kita menyadari bahwa kita benar-benar diciptakan menurut gambaran Sang Pencipta, kita akan mulai memahami bahwa kita juga harus menjadi pencipta. Ketika kita memahami fakta ini, pintu-pintu akan terbuka bagi potensi manusia. Langdon mengingat kutipan yang selalu melekat di dalam benaknya, dari karya filosof Manly P. Hall. Jika Tuhan tidak menghendaki manusia untuk menjadi bijaksana, Dia tidak akan menganugerahkan kemampuan untuk tahu. Langdon kembali mendongak memandangi gambar The Apotheosis of Washington, kenaikan simbolis manusia menjadi dewa. Ciptaan, menjadi pencipta. Bagian yang paling menakjubkan adalah, ujar Catherine, segera setelah kita, manusia mulai menggunakan kekuatan sejati kita akan memiliki pengendalian yang luar biasa terhadap dunia. Kita akan bisa merancang kenyataan, dan bukan hanya bereaksi terhadap kenyataan. Langdon menurunkan pandangannya. Itu kedengarannya berbahaya. Catherine tampak terkejut dan terkesan. Ya, tepat sekali. Jika pikiran mempengaruhi dunia, kita harus sangat berhati-hati dalam cara berpikir kita. Pikiran-pikiran yang menghancurkan juga berpengaruh. Dan, kita semua tahu, jauh lebih mudah untuk menghancurkan daripada menciptakan. Langdon merenungkan semua hikayat mengenai perlunya melindungi kebijakan kuno dari mereka yang tidak layak dan hanya membagikannya kepada mereka yang tercerahkan. Dia merenungkan Invisible Collect, dan permintaan ilmuwan besar Isaac Newton kepada Robert Boyle untuk tetap membisu mengenai riset rahasia mereka. Pengetahuan itu tidak bisa disampaikan, tulis Newton pada 1676, tanpa menimbulkan kerusakan dahsyat pada dunia. Ada hal menarik di sini, ujar Catherine.
Ironi besarnya adalah, selama berabad-abad, semua agama di dunia mendesak para pengikut mereka untuk memeluk konsep keyakinan dan kepercayaan. Kini ilmu pengetahuan, yang selama berabad-abad mengejek agama sebagai tahayul, harus mengakui bahwa tantangan besar mereka berikutnya, secara harfiah, adalah ilmu pengetahuan keyakinan dan kepercayaan. Kekuatan keyakinan dan kehendak yang terfokus. Ilmu pengetahuan yang sama, yang telah menggerogoti keyakinan kita akan keajaiban, kini membangun jembatan untuk kembali melintasi jurang yang diciptakannya. Langdon merenungkan kata-kata Catherine untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan dia kembali mengangkat mata memandang apoteosis. Aku punya pertanyaan, ujarnya, seraya kembali memandang Catherine. Seandainya pun aku bisa menerima, hanya sejenak saja, bahwa aku punya kekuatan untuk mengubah materi fisik dengan benakku, dan secara harfiah mewujudkan segala yang kuinginkan. Kurasa aku tidak melihat apapun di dalam hidupku yang bisa membuatku percaya bahwa aku punya kekuatan semacam itu. Catherine mengangkat bahu. Kalau begitu, kau belum cukup gigih mencari. Ayolah, aku ingin jawaban nyata. Itu jawaban seorang pendeta. Aku ingin jawaban seorang ilmuwan. Kau ingin jawaban nyata. Baiklah. Jika aku menyerahkan sebuah biola kepadamu dan mengatakan bahwa kau punya kemampuan untuk menggunakannya untuk menciptakan musik yang luar biasa, aku tidak berbohong. Kau memang punya kemampuan itu, tapi kau perlu banyak sekali latihan untuk mewujudkannya. Ini tidak berbeda dengan belajar menggunakan benakmu, Robert. Pikiran yang terarah baik adalah keahlian yang dipelajari. Untuk mewujudkan suatu kehendak, diperlukan fokus seperti laser, visualisasi penginderaan penuh, dan keyakinan yang sangat besar. Kami telah membuktikannya di lab. Dan, persis seperti bermain biola, ada orang-orang yang memperlihatkan kemampuan alami yang lebih besar daripada yang lain. Tengoklah sejarah. Tengoklah cerita mengenai orang-orang tercerahkan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Catherine, harap jangan katakan bahwa kau benar-benar mempercayai keajaiban. Maksudku, yang benar saja, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit dengan sentuhan tangan. Catherine menghela napas panjang dan mengembuskannya perlahan-lahan. Aku telah menyaksikan orang mengubah sel-sel kanker menjadi sel-sel sehat dengan hanya memikirkannya. Aku telah menyaksikan pikiran manusia memengaruhi dunia fisik dengan banyak sekali cara. Dan, setelah kau melihatnya terjadi, Robert, setelah hal ini menjadi bagian dari kenyataanmu, beberapa keajaiban yang kau baca hanya akan menjadi persoalan derajat saja. Langdon merenungkannya. Itu cara yang menginspirasi dalam memandang dunia, Catherine. Tapi, bagiku, rasanya hanya seperti lompatan keyakinan yang mustahil. Dan, seperti yang kau ketahui, keyakinan tidak pernah datang dengan mudah bagiku. Kalau begitu, jangan menganggapnya sebagai keyakinan. Anggap sajalah sebagai perubahan perspektif, menerima bahwa dunia tidaklah persis seperti yang kau bayangkan. Secara historis, setiap terobosan yang besar dimulai dengan gagasan sederhana yang mengancam hendak menggulingkan semua keyakinan kita. Pernyataan sederhana, dunia itu bulat, diejek sebagai sesuatu yang benar-benar mustahil, karena sebagian besar orang percaya lautan akan mengalir keluar dari planet. Pendapat bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda angkasa disebut sebagai ajaran sesat. Orang-orang yang berpikiran picik selalu mengecam sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada yang menciptakan, dan ada yang menghancurkan. Dinamika itu telah ada sepanjang waktu. Tapi, pada akhirnya, para pencipta menemukan orang-orang yang percaya, dan jumlah mereka yang percaya menjadi sangat besar, dan mendadak dunia berubah bulat, atau tata surya menjadi berpusat pada matahari. Persepsi diubah, dan kenyataan baru dilahirkan. Langdon mengangguk. Kini pikirannya berkelana. Wajahmu tampak lucu, ujar Catherine. Oh, aku tidak tahu.
Untuk alasan tertentu, aku baru saja ingat betapa aku dulu suka mengayuh kano ke tengah danau di larut malam, berbaring di bawah bintang-bintang, dan merenungkan hal-hal seperti ini. Catherine mengangguk paham. Kurasa, kita semua punya ingatan yang serupa, berbaring telentang menatap langit, membuka pikiran. Dia mendongak memandang langit-langit, lalu berkata, berikan jaketmu kepadaku. Apa? Langdon melepas jaket dan memberikannya kepada Catherine. Perempuan itu melipatnya 2 kali, lalu meletakkannya di panggung seperti bantal panjang. Berbaringlah. Langdon berbaring telentang. Catherine menempatkan kepala Langdon di atas setengah bagian jaket terlipat itu. Lalu dia berbaring di sisinya, 2 anak-anak berdampingan di atas panggung sempit, menatap lukisan dinding besar Brumidi. Oke, bisik Catherine. Letakkan dirimu dalam mindset yang sama itu. Seorang anak berbaring di dalam kano, menatap bintang-bintang, benaknya terbuka dan penuh ketakjuban. Langdon mencoba patuh, walaupun saat itu ketika berbaring dengan nyaman mendadak dirinya dilanda kelelahan. Ketika penglihatannya mengabur, dia melihat bentuk tersamar di atas kepala yang langsung membangunkannya. Mungkinkah itu? Dia tidak percaya kalau dirinya tidak memperhatikan sebelumnya. Tapi, sosok-sosok dalam The Apotheosis of Washington jelas diatur dalam 2 cincin konsentris, lingkaran di dalam sebuah lingkaran. Apoteosis itu juga berupa cirkumpang. Langdon bertanya-tanya, apalagi yang dilewatkannya malam itu. Ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu, Robert. Ada bagian lain dari semua ini, bagian yang kurasa merupakan satu-satunya aspek paling mengejutkan dari risetku. Masih ada lagi. Catherine bertumpu pada sikunya. Dan aku berjanji, jika kita sebagai manusia bisa secara jujur memahami satu kebenaran sederhana ini, dunia akan berubah dalam semalam. Kini dia mendapat perhatian Langdon sepenuhnya. Ini harus kumulai, katanya, dengan mengingatkanmu pada mantra-mantra mason mengumpulkan apa yang tersebar, mendatangkan keteraturan dari kekacauan, untuk menemukan penyatuan. Lanjutkan. Langdon penasaran. Catherine tersenyum. Kami telah membuktikan secara ilmiah bahwa kekuatan pikiran manusia berkembang secara eksponensial dengan jumlah benak yang memikirkan pikiran itu. Langdon tetap diam, bertanya-tanya kemana Catherine akan membawa gagasan ini. Yang kukatakan adalah, 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala, tetapi 2 kepala tidaklah 2 kali lebih baik, melainkan jauh, jauh lebih baik. Benak ganda yang bekerja secara serempak akan memperbesar efek pikiran. Secara eksponensial. Inilah kekuatan yang terdapat di dalam kelompok-kelompok doa, lingkaran-lingkaran penyembuhan, menyanyi bersama-sama, dan beribadah bersama-sama. Gagasan kesadaran universal bukanlah konsep New Age di awang-awang. Itu kenyataan ilmiah mendasar yang sesungguhnya, dan penggunaannya berpotensi mengubah dunia kita. Inilah temuan yang mendasari ilmu nutik, apalagi, ini memang sedang terjadi saat ini. Kau bisa merasakannya di sekelilingmu. Teknologi menghubungkan kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, Twitter, Google, Wikipedia, dan lain-lain semuanya bergabung untuk menciptakan jaringan pikiran yang saling berhubungan. Dia tertawa, dan kujamin, segera setelah aku menerbitkan karyaku, para Twitterati akan mengirim tweet yang berbunyi, belajar tentang nutiks, dan minat dalam ilmu pengetahuan ini akan meledak secara eksponensial. Kelopak mata Langdon terasa mustahil beratnya. Kau tahu, aku masih belum mempelajari cara mengirim Twitter. Tweet, ujar Catherine membetulkan, seraya tertawa. Maaf, tidak apa-apa. Pejamkan matamu. Aku akan membangunkanmu jika sudah saatnya. Langdon menyadari bahwa dirinya telah sama sekali melupakan kunci tua yang diberikan arsitek kepada mereka, dan mengapa mereka naik ke atas sini. Ketika gelombang kelelahan baru menguasainya, dia memejamkan mata. Dalam kegelapan benaknya,
Langdon mendapati dirinya merenungkan kesadaran universal. Tulisan-tulisan Plato mengenai pikiran dunia dan mengumpulkan Tuhan. Ketidaksadaran kolektif Jung. Gagasan itu begitu sederhana sehingga mengejutkan. Tuhan ditemukan di dalam kumpulan banyak, dan bukannya di dalam satu. Elohim, ujar Langdon tiba-tiba. Matanya kembali terbuka ketika dia membuat sebuah hubungan yang tak terduga. Maaf. Catherine masih memandangnya. Elohim, ulang Langdon. Kata Elbrani untuk Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Aku selalu bertanya-tanya soal itu. Catherine tersenyum paham. Ya, kata itu berbentuk jamak. Tepat sekali. Langdon tidak pernah memahami mengapa kutipan-kutipan pertama Alkitab menyebut Tuhan dalam bentuk jamak. Elohim. Tuhan yang Maha Kuasa dalam kitab Kejadian tidak dijelaskan sebagai satu, tetapi sebagai banyak. Tuhan itu jamak, bisik Catherine, karena benak manusia jamak. Segenap pikiran Langdon kini berpusar. Mimpi-mimpi, ingatan-ingatan, harapan-harapan, ketakutan-ketakutan, pengungkapan-pengungkapan, semuanya berputar-putar di atasnya di dalam kubah rotunda. Ketika matanya mulai kembali terpejam, dia mendapati dirinya menatap 3 kata dalam bahasa Latin yang dilukis di dalam apoteosis. E pluribus unum. Satu yang muncul dari banyak, pikirnya, seiring dia menyelinap ke dalam alam tidur. Epilog Robert Langdon terbangun perlahan-lahan. Wajah-wajah menatapnya dari atas. Di mana aku? Sejenak kemudian, dia ingat di mana dia berada. Dia duduk perlahan-lahan di bawah apoteosis. Punggungnya terasa kaku akibat berbaring di panggung keras. Mana Catherine? Langdon menengok arloji Mickey Mouse-nya. Saatnya hampir tiba. Dia bangkit berdiri, mengintip dengan hati-hati melalui pegangan tangga ke dalam ruang yang menganga di bawah sana. Catherine, panggilnya. Kata itu menggema kembali dalam keheningan rotunda yang sepi. Langdon mengambil jaket wolnya dari lantai, membersihkannya, lalu mengenakannya kembali. Dia memeriksa saku-saku. Kunci besi yang diberikan oleh arsitek kepadanya tidak ada. Langdon berjalan kembali mengelilingi panggung, menuju lubang yang ditunjukkan arsitek kepada mereka, tangga logam curam yang naik ke dalam kegelapan sempit. Dia mulai naik. Semakin tinggi dan semakin tinggi dia mendaki. Perlahan-lahan tangga itu menjadi semakin sempit dan semakin curam. Tapi, Langdon maju terus. Sedikit lebih jauh lagi. Anak-anak tangga itu kini menjadi semakin curam, lorongnya menjadi semakin sempit menakutkan. Akhirnya, tangga berakhir, dan Langdon melangkah ke puncak tangga kecil. Di hadapannya terdapat sebuah pintu logam tebal. Kunci besi itu berada di dalam lubang kunci, dan pintunya sedikit terbuka. Dia mendorongnya, dan pintu berderit terbuka. Udara di baliknya terasa dingin. Ketika Langdon melangkah melintasi ambang pintu ke dalam kegelapan pekat, dia menyadari bahwa dirinya kini berada di luar. Aku baru saja hendak menjemputmu, ujar Catherine, seraya tersenyum kepadanya. Saatnya hampir tiba. Ketika Langdon mengenali keadaan di sekelilingnya, dia menghela napas dengan terkejut. Dia sedang berdiri di sebuah jalan setapak mungil yang mengelilingi puncak kubah Kapitol. Persis di atasnya, Statue of Freedom perunggu memandang ke arah ibu kota yang sedang tidur. Patung itu menghadap ke timur, dan di sana cipratan-cipratan merah tua pertama fajar sudah mulai melukisi cakrawala. Catherine menuntun Langdon mengelilingi balkon sampai menghadap ke barat, persis segaris dengan National Mall. Di kejauhan, siluet monumen Washington tegak di dalam cahaya awal pagi. Dan sudut pandang menguntungkan ini, obelis yang menjulang itu bahkan tampak semakin mengesankan daripada sebelumnya. Ketika dibangun, bisik Catherine, monumen itu merupakan bangunan tertinggi di seluruh planet. Langdon membayangkan foto-foto hitam putih kuno para tukang batu di atas serangkaian penopang, melayang lebih dari 150 meter di udara, meletakkan setiap balok dengan tangan, satu persatu.
Kita adalah pembangun, pikirnya. Kita adalah pencipta. Semenjak permulaan waktu, manusia merasakan adanya sesuatu yang istimewa mengenai diri mereka sendiri, sesuatu yang lebih. Mereka merindukan kekuatan yang tidak mereka miliki. Mereka bermimpi terbang, menyembuhkan, dan mengubah dunia dengan setiap cara yang bisa dibayangkan. Dan mereka telah berbuat persis seperti itu. Saat ini, tempat-tempat pemujaan bagi pencapaian manusia menghiasi National Mall. Museum-museum Smithsonian semakin dipenuhi temuan-temuan kita, karya-karya seni kita, ilmu pengetahuan kita, dan gagasan-gagasan para pemikir besar kita. Museum-museum itu mengisahkan sejarah manusia sebagai pencipta mulai dari peralatan batu di dalam Native American History Museum, Museum Sejarah Pribumi Amerika, sampai jet-jet dan roket-roket di dalam National Air and Space Museum, Museum Udara dan Angkasa. Seandainya para leluhur bisa melihat kita hari ini, pasti mereka menganggap kita dewa. Ketika Langdon mengintip, menembus kabut menjelang fajar, memandang geometri museum-museum dan monumen-monumen yang tersebar di hadapannya, matanya kembali ke Monumen Washington. Dia membayangkan sebuah Alkitab di dalam batu pertama yang terkubur, dan merenungkan betapa kata Tuhan sesungguhnya adalah kata manusia. Dia merenungkan cirkumpang besar, dan betapa simbol itu telah ditanamkan di dalam plaza melingkar di bawah monumen, di persimpangan Amerika. Mendadak Langdon mengingat kotak batu kecil yang dipercayakan Peter kepadanya. Kini dia menyadari bahwa kubus itu melepaskan engsel dan membuka untuk menciptakan bentuk geometris yang persis sama, salib dengan cirkumpang di tengahnya. Mau tak mau Langdon tertawa. Bahkan, kotak kecil itu pun mengungkapkan persimpangan ini. Robert, lihat. Catherine menunjuk puncak monumen. Langdon mengangkat pandangannya, tapi tidak melihat apa-apa. Lalu, ketika menatap dengan lebih saksama, dia melihatnya. Di seberang mall, bintik mungil cahaya matahari keemasan menyinari ujung tertinggi obelis menjulang itu. Dengan cepat sasaran berkilau itu menjadi semakin terang, menyinari puncak aluminium batu puncaknya. Langdon menyaksikan dengan takjub ketika cahaya itu berubah menjadi mercusuar yang melayang di atas kota yang dinaungi bayang-bayang. Dia membayangkan ukiran mungil di sisi ujung aluminium yang menghadap ke timur, dan menyadari dengan takjub bahwa cahaya matahari pertama yang menimpa ibu kota bangsa itu, setiap hari, menerangi dua kata, Laus Deo. Robert, bisik Catherine. Tak seorang pun pernah naik ke sini saat matahari terbit. Inilah yang diinginkan Peter untuk kita saksikan. Langdon bisa merasakan denyut nadinya semakin cepat ketika kilau di atas monumen semakin cemerlang. Menurut Peter, dia percaya inilah sebabnya para bapak bangsa mendirikan monumen yang begitu tinggi. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku tahu ini. Ada undang-undang kuno sekali yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi yang boleh dibangun di ibu kota kita. Untuk selamanya, cahaya beringsut lebih jauh ke bawah batu puncak ketika matahari merayap naik dari cakrawala di belakang mereka. Ketika menyaksikan, Langdon nyaris bisa merasakan, di sekelilingnya, bulatan-bulatan benda angkasa menelusuri orbit abadi mereka melintasi kekosongan ruang. Dia merenungkan arsitek besar alam semesta dan betapa Peter menyebut secara spesifik bahwa harta karun yang ingin ditunjukkannya kepada Langdon hanya bisa diungkapkan oleh arsitek. Tadinya Langdon mengasumsikan bahwa ini berarti Warren Bellamy. Arsitek yang keliru. Ketika cahaya matahari semakin kuat, kilau keemasan menelan seluruh batu puncak seberat 3.300 pon, 1.500 kilogram itu. Pikiran manusia menerima pencerahan. Kemudian, cahayanya mulai beringsut ke bawah monumen, melakukan penurunan yang sama yang dilakukannya setiap pagi. Surga bergerak menuju dunia. Tuhan berhubungan dengan manusia. Langdon menyadari bahwa proses ini akan berbalik ketika malam tiba. Matahari akan tenggelam di barat, dan cahaya akan kembali naik dari dunia ke langit.
bersiap-siap untuk hari yang baru. Di sampingnya, Catherine menggigil dan beringsut lebih dekat. Langdon merangkulkan lengan pada bahunya. Ketika keduanya duduk berdampingan dalam keheningan, Langdon merenungkan semua yang dipelajarinya malam ini. Dia merenungkan kepercayaan Catherine bahwa segalanya akan berubah. Dia merenungkan keyakinan Peter bahwa era pencerahan akan datang. Dan dia merenungkan kata-kata Nabi besar yang dengan berani menyatakan, sebab, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ketika matahari naik di atas Washington, Langdon mendongak memandang surga. Di sana, bintang-bintang malam hari terakhir memudar. Dia merenungkan ilmu pengetahuan, keyakinan, manusia. Dia merenungkan betapa setiap kebudayaan, di setiap negara, di setiap saat, selalu memiliki satu hal yang sama. Kita semua memiliki pencipta. Kita menggunakan nama yang berbeda, wajah yang berbeda, dan doa yang berbeda, tapi Tuhan adalah konstanta universal bagi manusia. Tuhan adalah simbol yang dimiliki oleh kita semua. Simbol dari semua misteri kehidupan yang tidak bisa kita pahami. Orang-orang kuno memuji Tuhan sebagai simbol potensi manusia kita yang tidak terbatas, tapi simbol kuno itu telah hilang setelah beberapa waktu. Sampai sekarang, saat itulah, berdiri di atas Capitol, dengan kehangatan matahari menyinari semua di sekelilingnya, Robert Langdon merasakan perasaan meluap-luap jauh di dalam tubuhnya. Itu emosi yang tak pernah dirasakannya sekuat ini di sepanjang hidupnya. Harapan. Tamat.